warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Dewi, NIM 3419006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam pada masanya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu memiliki nama lengkap, yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah. Nah, itu merupakan anak keturunan dari pasangan Affan bin Arwa. Utsman sendiri lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif. Nah, Utsman juga diberi gelar dengan gelar Dzulqarnain. Karena apa? Karena Utsman itu diberi kehormatan sudah menikahi dua putri Rasulullah. Nah, mereka siapa dua putri Rasulullah itu? Mereka yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, pada awalnya Utsman itu lebih dahulu menikah dengan Ruqayyah. Nah, setelah itu bercerai, dan habis bercerai menikah lagi dengan Ummi Kulsum. Nah, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam itu dikenal dengan pribadi yang sangat jujur, cerdas, soleh, dan dermawan. Nah, itu merupakan salah seorang dari pedagang kaya raya di Mekah. Utsman itu banyak hartanya, kaya. Nah, pada waktu beranjak umur 34 tahun, saat beliau memeluk Islam bersama dengan sahabat mulia lainnya, kayak siapa sahabat yang memeluk Islam? Tolha bin Ubaidillah, terus Utsman bin Affan, itu dan sahabat-sahabat terdekat Nabi. Nah, setelah kekhalifahan Umar bin Khattab, setelah kekhalifahan Umar bin Khattab selesai, pergantian kekhalifahan itu dipegang oleh Utsman bin Affan berdasarkan hasil musyawarah sahabat-sahabat besar mengenai siapa sih yang pantas untuk menggantikan kekhalifahan selepas Umar bin Khattab. Nah, ternyata hasil dari musyawarah itu menunjuk Utsman bin Affan sebagai pemimpin, sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, pada saat pembaiatan, Utsman bin Affan itu berpidato di depan kaum muslimin. Pidatonya isinya bagaimana? Alhamdulillah, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya dunia yang telah diberitakan kepada kita oleh Allah bahwa ia hanyalah permainan, hiburan, penghias keangkuhan di antara kalian dan memperbanyak harta dan anak. Seperti hujan lebat yang membuat orang kafir terlena kepada tumbuhan yang tumbuh di kemudian hari berubah menguning dan hancur. Nah, di akhirat nanti ada 3 hal: siksa Allah yang sangat pedih, pengampunan, dan ridhonya. Tiada kehidupan dunia kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu. Hamba yang paling baik adalah orang yang menyerah dan menyadarkan diri daripada Allah dan kitabnya di waktu dunia. Itu isi dari pidatonya Utsman bin Affan, ya teman-teman. Nah, Utsman bin Affan itu menjabat khalifah semenjak tahun 23 sampai 35 Hijriah. Nah, itu Utsman bin Affan adalah khalifah yang pemerintahannya itu terlama, yakni berapa tahun? 12 tahun, betul. 12 tahun itu ia dikenal sebagai pemimpin yang familiar dan juga humoris dalam masa pemerintahannya, seperti itu. Pada masanya Utsman bin Affan, itu masa pemerintahannya banyak banget diwarnai dengan fitnah-fitnah yang tidak benar mengenai pemerintahannya. Nah, tokoh utama di balik fitnah itu adalah siapa? Tokohnya Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah ia menuduh Utsman dengan tuduhan bahwa lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang secara kualitas mempunyai tingkat yang lebih lebih baik, maaf ya. Nah, itu dituduh Abdullah seperti itu, Utsman. Nah, sebenarnya pengangkatan saudara-saudaranya itu adalah dilakukan karena pertimbangan keahlian pengabdian mereka. Padahal Utsman itu pernah berkata bahwa aku tidak mengangkat seorang pun kecuali Rasulullah pernah mengangkatnya. Gitu. Jadi dituduh oleh Abdullah kalau Utsman itu hanya memihak ke keluarganya sendiri, seperti itu. Nah, maka Utsman juga mengatakan kayak gini, aku tidak mengangkat seorang pun kecuali Rasulullah pernah mengangkatnya. Nah, namun karena Utsman bin Affan sangat familiar dengan dampak yang kurang baik,
karena munculnya nepotisme dalam pemerintahan Utsman, kemudian banyak mengangkat pejabat-pejabat dari keluarganya sendiri dan kurang mengkoordinir pejabat dari luar beliau dan telah banyak memberikan harta kepada kerabatnya. Makanya Abdullah itu menuduh Utsman seperti itu. Nah, Abdullah bin Sabah itu berhasil menggiring orang-orang Kufah untuk meminta konfirmasi kepada Khalifah Utsman bin Affan. Setelah mendapat pencerahan dan penjelasan yang sangat baik dan dari Utsman bin Affan dan mereka merasa puas terhadap jawaban dari Utsman bin Affan, mereka bergegas kembali ke wilayahnya untuk pulang. Namun karena kebenciannya terhadap Islam dan Utsman, maka Abdullah bin Sabah itu pimpinan orang-orang munafikun tidak tinggal diam jika rencananya gagal begitu saja. Nah, di tengah perjalanan pulang mereka bertemu dengan pembawa surat Utsman bin Affan, di mana isi suratnya itu apa? Isi suratnya itu tentang pemerintah dari Utsman bin Affan terhadap Abdullah bin Sa'ad untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Nah, orang-orang Kufah setelah dikabarkan tidak benar oleh Abdullah bin Sabah ini bergegas ke rumah Utsman dengan marah ya. Mereka juga ingin mengonfirmasikan perihal surat tersebut. Namun Utsman bersumpah bukan beliau yang membuat perintah tersebut. Setelah diperiksa, penulisan tersebut adalah Marwan bin Hakim, berarti bukan Utsman sendiri. Nah, dalam hal ini mereka menuntut dua hal. Dalam manajemen pemerintahannya, Utsman menempatkan beberapa anggota keluarga dekatnya menduduki jabatan publik strategis. Hal ini memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan telah terjadinya proses dan motif nepotisme dalam tindakan Utsman tersebut. Nah, adapun nih daftar keluarga Utsman bin Affan dalam pemerintahan yang dimaksud sebagai alasan motif nepotisme. Siapa saja tuh? Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, itu menjabat sebagai gubernur Syam. Beliau termasuk sahabat Nabi, keluarga dekat dan satu suku dengan Utsman. Nah, yang kedua ada pemimpin Basrah Abu Musa al-Asy'ari, itu diganti dengan Utsman bin Abdullah bin Amr, sepupunya Utsman ya. Yang ketiga ada pemimpin Kufah, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus diganti dengan Walid bin Uqbah, saudara tiri Utsmannya. Lantas Walid ternyata kurang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik akibat meminum minuman keras. Terus maka diganti dengan Sa'id bin As. Nah, Sa'id itu merupakan saudara sepupunya Utsman. Nah, yang keempat ada pemimpin Mesir. Pemimpin Mesir itu dipimpin oleh Amr bin As. Nah, kemudian diganti oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. Itu masih merupakan saudara seangkat. Itu dalam sumber yang saudara sepersusuan atau bahkan saudara sepupu ya Utsman. Yang kelima ada Marwah bin Hakam, sepupu sekaligus iparnya Utsman. Itu diangkat menjadi sekretaris negara. Yang keenam ada khalifah yang dituduh sebagai koruptor dan nepotis dalam kasus pemberian dana khusus atau 1/5 harta dari rampasan perang ya kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, kepada Marwan bin Hakam dan juga kepada Haris bin Hakim juga bin Hakam ya. Nah, teman-teman, setelah itu sejarah peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib itu khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Nah, ibunya siapa? Ibunya Fatimah binti As'ad binti Hashim binti Abdi Manaf. Jadi dari pihak ayah maupun ibunya Ali adalah keturunan Bani Hashim ya. Ali itu dilahirkan di Ka'bah 23 tahun sebelum Hijriah. Nah, mempunyai nama kecil namanya Haidarah. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil Ali itu telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan berlian. Pintar ya guys.
Nah, kesederhanaan, kerendahan hatinya, ketenangan dan kecerdasan dari kehidupan Ali yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas, itu membuat Ali itu menempati posisi yang istimewa di antara para sahabat Rasulullah lainnya. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah itu semakin erat ketika ia menikah dengan putri bungsu beliau, siapa, yaitu Fatimah. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.